Para siswa kelas 12, pada video pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas materi akuntansi sebagai sistem informasi. Sudah dijelaskan bahwa akuntansi ini dalam mencatat. Nah, mencatat apa? Mencatat transaksi keuangan. Transaksi keuangan yang ada di perusahaan. Di perusahaan ketika beroperasi dia akan menghadapi transaksi keuangan. Nah, fungsi akuntansi di sini mencatat transaksi itu. Nah, transaksi keuangan ini nanti akan mempengaruhi posisi keuangan perusahaan, akan mempengaruhi pos-pos keuangan yang ada di perusahaan. Contohnya, kalau perusahaan membeli peralatan, katakanlah membeli 20 juta tunai itu artinya bayar langsung. Nah, itu artinya nanti akan dicatat oleh akuntansi bahwa peralatan kita jadi bertambah. Kenapa bertambah? Karena kita membeli peralatan. Dan selain itu, karena kita langsung bayar tunai, berarti uang perusahaan jadi berkurang. Nah, jadi peralatan bertambah, uang perusahaan berkurang. Nah, peralatan dan uang ini dalam akuntansi ada nama pos keuangannya. Jadi peralatan, nah uang ini, uang dalam akuntansi namanya kas, pos keuangannya. Jadi ditandai dengan nama bahwa uang itu kas. Jadi transaksi tadi yang Bapak contohkan, berarti peralatan bertambah karena kita membeli peralatan, dan kasnya jadi berkurang karena kita langsung mengeluarkan uang, langsung bayar. Nah, peralatan dan kas ini namanya pos keuangan, atau dalam istilah akuntansi namanya akun atau account. Nah, selain akun atau pos keuangan peralatan dan kas, ada jenis yang lain, jenis pos keuangan yang lain. Nah, pada video pembelajaran sekarang kita akan membahas jenis-jenis akun atau jenis-jenis pos keuangan. Jadi ada penggolongannya, ada penggolongan akun. Nah, untuk di perusahaan jasa, karena pada semester ini kita akan membahas akuntansi untuk perusahaan jasa. Nah, jadi perusahaan pun ternyata dibedakan, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Jadi sekarang kita akan coba membahas penggolongan pos keuangan atau penggolongan akun yang ada di perusahaan jasa. Sebelum ke transaksi untuk penggolongan akunnya, pertama akan dijelaskan dulu jenis perusahaan. Nah, jenis perusahaan yang berkaitan dengan pencatatan akuntansi itu didasarkan pada kegiatan usahanya atau bidang usahanya. Pertama, ada yang namanya perusahaan jasa. Perusahaan jasa itu adalah perusahaan yang kegiatan usahanya, yang kegiatan utamanya itu menjual jasa atau pelayanan. Tidak pernah menjual barang. Jadi tidak pernah menjual barang kalau perusahaan jasa. Ya, jadi yang dijual adalah jasa pelayanan, jasanya. Contohnya adalah jasa angkutan, angkot. Kalau kalian naik angkot dari Maleber ke sekolah misalkan, yang kalian bayar adalah jasanya, jasa mengangkutnya. Jadi tidak pernah membeli atau si angkotnya tidak pernah menjual barang. Yang dia jual adalah mengangkutnya, jasa angkutan. Atau jasa rias. Nah, jasa rias pun sama, di salon. Jadi jasa untuk merias. Jasa servis, misalkan servis elektronik atau bengkel. Nah, kalau bengkel yang melayani jasa menservis saja itu termasuknya perusahaan jasa. Tapi kalau bengkelnya sudah menjual barang, itu bukan perusahaan jasa lagi. Terus contohnya ada jasa jahit, misalkan tukang jahit. Nah, tukang jahit pun dia menjual jasa keahlian menjahit. Jadi dia tidak pernah menjual pakaian jahitannya, tidak. Jadi si konsumen datang membawa kain dan tolong dijahitkan. Nah, si tukang jahitnya ini adalah perusahaan jasa. Dia memberikan pelayanan jasa keahlian menjahit. Terus bisa juga jasa cukur. Jasa cukur, tukang cukur itu perusahaan, termasuk perusahaan jasa. Jadi konotasi atau kata perusahaan itu tidak identik dengan perusahaan yang besar. Yang penting ada kegiatan usaha, itu namanya perusahaan yang berorientasi, yang tujuannya adalah untuk memperoleh laba. Itu perusahaan. Nah, kalau perusahaan jasa, sekali lagi, dia tidak pernah menjual barang. Tapi yang dia jual adalah jasa atau pelayanan. Terus jenis perusahaan yang kedua, yaitu perusahaan dagang. Nah, kalau perusahaan dagang, itu perusahaan yang kegiatan usahanya itu membeli barang, dia membeli barang A misalkan,
dan menjual barang yang sama, barang A-nya juga yang dia jual. Nah, contohnya, ini contohnya banyak. Toko-toko warung yang ada di sekitar kita. Ada toko barang, minimarket, supermarket, Alfamart, Indomart, itu Jogja, Pajal, itu termasuknya perusahaan dagang. Dan kegiatan perdagangan lainnya. Jadi intinya kalau perusahaan dagang itu kegiatannya dia membeli barang A dan dia menjual dengan barang yang sama. Dibeli 5.000, dijual 6.000. Nah, itu perusahaan dagang. Jadi kalau kegiatannya hanya membeli barang, menjual barang, nah itu termasuknya perusahaan dagang. Nah, beda lagi dengan jenis perusahaan yang ketiga, yaitu perusahaan manufaktur. Kalau perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang kegiatan usahanya mengolah barang. Merubah, ada proses pengolahan. Dari bahan baku menjadi barang jadi. Nah, contohnya pabrik pengolahan. Ini biasanya untuk kegiatan produksi. Kalau seandainya yang dibelinya telur, yang dibelinya terigu, yang dibelinya gula, mentega, terus diolah sedemikian rupa jadi kue misalkan, nah kue ini yang dijual, maka itu termasuknya perusahaan manufaktur, pabrik. Tapi kalau yang dia belinya telur, yang dijualnya telur, berarti perusahaan dagang, itu namanya. Intinya adalah perusahaan manufaktur itu ada proses pengolahannya. Ada proses pengolahan. Nah, sekarang dalam pencatatan akuntansi itu ada perlakuan yang berbeda antara perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Nanti kita akan bahas bagaimana pencatatan transaksi di perusahaan jasa, bagaimana pencatatan transaksi di perusahaan dagang. Nah, kalau untuk perusahaan manufaktur, ini tidak akan dibahas lebih lanjut lagi. Nanti di kelas 12, sekarang kita di kelas 12, semester ini akan membahas tentang bagaimana mencatat transaksi perusahaan jasa di semester ini. Dan nanti di semester 2 kita akan membahas bagaimana cara mencatat transaksi untuk di perusahaan dagang. Nah, ini jenis perusahaannya. Jadi kenapa ini dibahas terlebih dahulu? Karena ini berkaitan dengan perlakuan pencatatannya yang berbeda. Nah, sekarang kita akan fokus ke sini, ke perusahaan jasa. Jadi perusahaan jasa di sini hanya menjual jasa keahlian, jasa atau pelayanan. Jadi kegiatannya tidak ada kegiatan menjual barang dagang, tidak ada. Dia hanya menjual, kalaupun dia membeli barang, dia dibeli untuk dipakai, bukan untuk dijual kalau di perusahaan jasa. Nah, sekarang penggolongan akunnya. Nah, kalau dalam istilah asingnya account di perusahaan jasa. Akun ini atau account ini merupakan pos keuangan, pos-pos keuangan dalam pencatatan akuntansi. Pos keuangan ini seperti tadi di awal dicontohkan. Ada uang itu nanti diistilahkan cash dan peralatan, itu namanya pos keuangan. Jadi setiap transaksi itu akan mempengaruhi pos keuangan. Jadi pokok bahasan kita sebenarnya dalam akuntansi itu ketika menghadapi transaksi, kita langsung berimajinasi. Transaksi ini mempengaruhi pos keuangan yang mana? Kalau sudah ditentukan, maka dicatat apakah bertambah atau berkurang. Intinya seperti itu. Kalau akuntansi itu. Nanti untuk lebih jelasnya di pertemuan berikutnya kita akan bahas lebih lanjut. Nah, sekarang kita fokus dulu ke akunnya. Nah, secara umum, anak-anakku sekalian, akun itu atau pos keuangan itu ada 5 jenis akun utama di sini. Ada akun harta, aset disebutnya, ada akun hutang, liability, ada akun modal, equity, ada akun pendapatan, dan ada akun beban atau expense. Nah, ini biasanya penyajiannya berurutan. 5 golongan ini. Pertama harta, kedua hutang, ketiga modal, keempat pendapatan, kelima beban. Ini penyajiannya itu tidak boleh dicek slot, tidak boleh. Ini yang pertama pasti harta dulu, yang kedua hutang, dan seterusnya. Nanti akun pun akan ada penomoran, ada kode akunnya. Nah, harta nanti pasti awalnya kode akunnya 1. Hutang pasti kode akunnya, kode pos keuangannya nanti 2. Modal 3, pendapatan 4, dan beban 5. Jadi ini mohon untuk diperhatikan bahwa kelima golongan akun ini adalah akun utama. Dan penyajiannya nanti
itu harus berurutan seperti ini. Nah, sekarang dari 5 golongan akun ini itu dibagi dua. Nih, ada warna yang berbeda. Ada akun real dan ada akun nominal. Akun real itu akun nyata, harta, hutang, modal. Atau akun real itu akun yang akan terus dipakai di tiap periode. Misal, harta di tahun sekarang, kalau masih ada, itu akan dibawa ke tahun yang berikutnya. Atau harta dari bulan kemarin akan dibawa ke bulan berikutnya. Hutang pun sama. Hutang bulan kemarin akan dibawa ke bulan berikutnya. Itu akun real, itu perlakuannya, nyata. Dan ada akun nominal. Nominal di sini artinya sementara. Jadi pendapatan dan beban ini hanya diakui di periode terjadinya transaksi. Jadi untuk pendapatan tahun ini, akui di tahun itu. Jadi tidak boleh dibawa ke tahun berikutnya. Atau kalau bulanan, misalkan periode akuntansinya bulanan. Pendapatan bulan Januari, nah ketika kita masuk ke bulan Februari, maka tidak boleh dibawa ke Februari. Jadi pendapatan dan beban itu hanya berlaku di periode terjadinya transaksi. Kalau terjadinya di satu periode, berarti di periode berikutnya kita akan hitung pendapatan dan beban mulai dari nol lagi. Beda dengan akun real. Kalau akun real mah akan terus dibawa dari tiap periode. Nah, periode akuntansi itu, nih, tadi sempat saya bahas periode akuntansi. Periode akuntansi itu ada yang bulanan, ada yang triwulanan, 3 bulanan, ada yang semesteran, 6 bulanan, ada juga yang tahunan. Nah, yang lazimnya sih tahunan. Jadi, akun real itu akan dibawa tahun kemarin, kalau ada harta hutang modal akan dibawa ke tahun berikutnya. Tapi kalau pendapatan dan beban terjadi di tahun kemarin, itu tidak boleh dibawa ke tahun berikutnya. Tahun berikutnya akan dihitung dari nol lagi. Itu bedanya antara akun real dan akun nominal. Seperti itu. Ya, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu. Pertama, untuk akun harta dulu. Harta ini sama juga dengan kekayaan atau aset. Nah, jenisnya nanti banyak, macam-macam. Jadi, awalnya pasti satu. Jadi, yang pertama jenis harta yang pertama, yaitu kas. Kas itu uang tunai. Uang yang ada atau yang disimpan di bank juga bisa dikatakan sebagai uang. Uang atau namanya cash, kas. Kalau tadi dicontohkan dibeli peralatan, berarti uangnya jadi berkurang. Berarti kasnya yang berkurang. Kenapa kas berkurang? Karena dibayar untuk membeli peralatan. Nah, ini namanya pos keuangan akun, ini namanya akun kas. Terus yang berikutnya, ada jenis harta yang berikutnya yaitu piutang usaha atau receivable. Piutang usaha ini adalah tagihan kita ke pihak yang lain. Misal perusahaannya adalah menjahit misalkan. Si Tuan Ali menyuruh kita untuk menjahit. Nah, setelah beberapa hari kita selesaikan pekerjaan menjahitnya. Katakanlah nilainya 200.000. Nah, pada saat sudah selesai dikerjakan, ternyata si Tuan Ali belum bisa bayar. Itu artinya kita punya tagihan ke Tuan Ali. Kita punya hak menagih ke Tuan Ali. Nah, itu namanya piutang. Jadi piutang itu hak menagih ke orang lain. Itu masuknya ke golongan harta. Terus ada juga sewa dibayar di muka. Nih, sewa dibayar di muka nih. Nanti kita akan banyak membahas ini. Sewa dibayar di muka itu, katakanlah kita membuka usaha, tapi tempatnya belum ada untuk membuka jasa menjahit misalkan, tapi tempatnya belum ada. Katakanlah ada satu ruko, kita menyewa satu ruko ini untuk 1 tahun. Nah, kita membayarnya di awal. Jadi sebelum rukonya ini ditempati, kita sudah bayar di awal. Maka selama 1 tahun ke depan, ruko ini adalah milik kita. Jadi selama 1 tahun ke depan, ruko ini jadi harta kita. Namanya hartanya adalah sewa dibayar di muka. Jadi kita punya hak, kita mengakui bahwa ruko ini adalah harta kekayaan kita. Namanya sewa dibayar di muka. Nah, seperti itu.
Ini namanya prepaid rent atau sewa dibayar limbah, itu termasuk harta kita. Berikutnya ada perlengkapan. Nah, perlengkapan ini adalah jenis harta yang sifatnya habis terpakai. Terpakai untuk apa? Untuk usaha perusahaan. Kalau tukang jahit berarti yang tergolong perlengkapan adalah benang atau kapur. Nah, itu termasuk, atau plastiknya misalkan untuk membungkus pakaiannya. Itu termasuknya perlengkapan. Jadi sifatnya habis terpakai. Itu namanya perlengkapan atau supplies. Berbeda dengan peralatan. Kalau peralatan mah jenis harta yang sifatnya nggak akan habis-habis. Katakanlah kalau di usaha jahit, berarti yang termasuk peralatan itu adalah mesin jahitnya, guntingnya, itu peralatan. Kalau di tukang cukur, yang menjadi peralatan adalah mejanya, kursinya, dan guntingnya. Jadi sifatnya tidak habis terpakai. Apakah peralatan akan berkurang nilainya? Iya, ini akan berkurang. Tapi bukan berarti habis wujudnya, tidak akan habis. Nanti akan ada yang namanya akumulasi penyusutan peralatan. Ini jenis harta yang sifatnya mengurangi peralatannya yang disusutkannya. Kalau kita membeli mesin, katakanlah nilainya 5 juta, ketika sudah dipakai 2 tahun, 3 tahun, maka nilai mesin ini akan menyusut nilainya. Tidak mungkin nilainya 5 juta lagi. Itu maksudnya. Terus ada jenis harta yang lain lagi, yaitu kendaraan. Itu termasuk kekayaan. Bisa juga gedung. Nah, ini adalah jenis-jenis harta perusahaan. Dan biasanya nanti kode akunnya awalnya 1. Misalkan 111, ini 112, ini 113. Pokoknya awalnya 1 itu termasuk golongan harta namanya. Nah, transaksi-transaksi nanti akan diidentifikasi. Coba mempengaruhi yang mana yang bertambah atau berkurangnya. Ini salah satunya. Bisa mempengaruhi harta ini. Nah, sekarang golongan akun yang kedua, yaitu hutang atau liability. Hutang itu ini berbeda dengan piutang tadi. Kalau piutang mah kita punya hak menagih. Kalau piutang mah, tapi kalau hutang mah, kalau hutang justru kita yang punya kewajiban untuk membayar ke orang lain. Kita punya kewajiban untuk membayar di masa yang akan datang. Misal kita membeli peralatan, tapi kita belum bayar. Ngahutang heula. Nah, itu artinya di masa yang akan datang kita punya kewajiban untuk membayar, namanya hutang. Nah, hutang ini kalau yang berkaitan dengan usaha kita, berkaitan langsung, itu sering disebutnya hutang usaha. Jadi kalau dibeli peralatan 5 juta belum dibayar, nah berarti hutang kita jadi bertambah 5 juta. Seperti itu. Bisa juga kita punya hutangnya ke bank. Misal diterima pinjaman dari BRI misalkan 10 juta untuk tambahan modal misalkan. Itu artinya hutang kita ke bank jadi muncul. Kita jadi punya hutang. Itu artinya hutang kita jadi bertambah. Nah, ini namanya pos keuangan hutang atau akun hutang. Seperti ini. Selanjutnya kita langsung ke modal atau equity. Ini kode akunnya 3. Nah, kalau tadi hutang awalnya pasti 2. Kalau modal pasti awalnya 3. Nah, kalau modal mah hak pemilik terhadap kekayaan perusahaan. Jadi nanti sering ditulisnya pos keuangannya namanya modal tuan siapa atau nyonya siapa. Ini merujuk ke pemilik perusahaannya. Modal tuan Gito misalkan, atau modal tuan Cucu. Modal nyonya Cucu misalkan. Nah, ini merujuk ke pemilik perusahaannya. Terus ada prive. Prive itu boleh dicatat nih, prive itu pengambilan pribadi pemilik terhadap kekayaan perusahaan. Kalau perusahaannya milik pribadi, berarti si pemilik itu ya sah-sah saja mau ngambil uang perusahaan, mau ngambil kekayaan perusahaan. Tapi dalam akuntansi harus dicatat. Nah, dicatatnya adalah prive namanya. Diambil uang perusahaan, misalkan untuk keperluan pribadi 100.000. Boleh. Berarti kas perusahaannya jadi berkurang. Nah, muncul yang namanya prive tuan siapa misalkan 100.000. Ini pos keuangan yang terpengaruhnya
atau akun yang terpengaruhnya ini. Nah, selanjutnya golongan akun yang keempat yaitu pendapatan atau income. Dalam melakukan usaha bisnis, maka yang akan diusahakan oleh perusahaan adalah mendapatkan pendapatan yang seoptimal mungkin. Tidak mungkin perusahaan bisa berjalan kalau tidak menginginkan adanya pendapatan, kalau tidak mendapatkan pendapatan. Jadi pendapatan ini adalah hak kita karena kita sudah memberikan pelayanan. Misal, kalau kita sudah melaksanakan kewajiban menjahit, misalkan kita tukang jahitnya, pakaiannya sudah jadi, kita sudah menjahit. Karena kewajiban kita menjahitnya sudah selesai, walaupun belum dibayar, maka akui sebagai pendapatan. Mencukur misalkan, atau merias. Kalau pekerjaan meriasnya sudah selesai, walaupun dia belum bayar, maka harus diakui sebagai pendapatan. Ini pendapatan kita. Jadi pendapatan itu tidak identik dengan uangnya diterima. Kalau seandainya uangnya belum diterima, berarti kita punya hak menagih berarti. Tapi tetap berarti pos keuangan yang terpengaruhnya adalah pendapatan kita jadi bertambah. Kalau kita sudah selesai mengerjakan pekerjaannya. Atau pendapatan lain-lain. Misal, ada sebagian uang perusahaan yang disimpan di bank misalkan. Nah, biasanya kalau uang disimpan di bank itu kita akan dapat bunga biasanya. Nah, ini bisa dicatatnya pendapatan bunga. Tapi ini di luar usaha perusahaan. Ini pendapatan. Jadi pendapatan lain-lain yang di luar kegiatan utama perusahaannya. Selanjutnya adalah beban atau expense. Ini dalam akuntansi, dalam konsep akuntansi ini sama juga dengan pengorbanan. Jadi pengorbanan kita untuk memperoleh pendapatan. Agar kita bisa memperoleh pendapatan, maka kita harus mengorbankan sesuatu. Nah, diharapkan nanti pendapatan yang kita peroleh lebih besar dibandingkan dengan pengorbanannya. Agar perusahaan lancar, agar kita bisa melayani, menjahit lebih banyak lagi, misalkan konsumen lebih banyak lagi, maka kita merekrut pegawai. Nah, kalau yang menjahitnya banyak orang, banyak yang menyuruh kita menjahit, kalau kita tangani sendiri, maka mungkin penyelesaiannya akan lama. Tapi kalau kita merekrut pegawai, maka penyelesaiannya akan lebih cepat. Berarti konsumen akan puas nantinya. Pendapatan kita akan banyak. Tapi resikonya kita harus membayar gaji. Nah, ini namanya beban gaji. Jadi setiap kali kita dibayar gaji pegawai, berarti beban gaji. Nah, listrik pun sama. Untuk memperlancar kegiatan usaha kita, agar kita memperoleh pendapatan, kita tentu saja harus pasang listrik. Ketika kita bayar listrik, itu adalah pengorbanan. Nanti dicatat sebagai beban listrik. Beban perlengkapan. Perlengkapan itu kan tadi udah disebutkan, ini harta yang sifatnya habis terpakai. Jadi setiap ada perlengkapan yang habis karena dipakai, itu nanti akan dicatat sebagai beban perlengkapan. Beban sewa pun sama. Jadi nanti kalau sewa yang sudah dijalani, 3 bulan sudah dijalani, maka harus dicatat sebagai beban sewa. Ini adalah pengorbanan. Pengorbanan kita agar usaha kita lancar, agar pendapatan kita bisa diperoleh lebih banyak lagi. Beban asuransi, kita bisa mengasuransikan kekayaan kita. Ketika kita membayar asuransi, bisa dicatat sebagai beban asuransi. Beban iklan, sama juga untuk mengiklankan usaha kita. Itu kalau kita membayar iklan, berarti beban iklan. Beban penyusutan peralatan pun sama. Peralatan itu dipakai untuk kegiatan usaha. Setiap peralatan itu disusutkan, nilainya menyusut. Misalkan berapa, maka nanti akan dicatatnya sebagai beban penyusutan peralatan. Nah, ini adalah penggolongan akun yang nanti akan banyak kita bahas. Kita menghadapi transaksi, kita disuruh mencatat transaksi itu. Coba pos keuangan mana yang terpengaruh. Kita nanti akan memilih pos-pos keuangan yang tadi Bapak jelaskan. Apakah bertambah? Oh, ini nambahan, ini berkurang. Itu pekerjaan kita. Pekerjaan dalam belajar akuntansi itu seperti itu.
Nah, demikian anak-anakku materi tentang penggolongan akun ini sebagai pengantar nanti untuk lebih memudahkan kita dalam mencatat transaksi di perusahaan jasa. Bagaimana cara mencatat transaksinya? Nanti kita bahas untuk materi di pertemuan berikutnya. Silahkan setelah menyimak video pembelajaran ini, langsung kalian dan tentu saja udah dicatat, nanti catatannya langsung dicek di ruang penugasan dan dikirimkan di Classroom ini. Terima kasih atas perhatiannya anak-anakku, jaga kesehatan dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.